Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat dan hidayahnya sehingga kita dalam keadaan sehat pada hari ini. Baik, materi singkat yang akan saya bawakan yaitu sejarah bahasa Indonesia. Langsung saja masuk pembahasan asal mula bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Dari sudut pandang linguistik, bahasa Indonesia adalah sebuah variasi dari bahasa Melayu. Dalam hal ini, dasar yang dipakai adalah bahasa Melayu Riau, tetapi telah mengalami perkembangan akibat penggunaannya sebagai bahasa kerja. Dan proses pembakuan pada awal abad ke-20 sampai saat ini, bahasa Indonesia merupakan bahasa yang hidup dan terus berkembang dengan pengayaan kosakata baru, baik melalui penciptaan maupun melalui penyerapan dari bahasa daerah dan bahasa asing. Pada zaman Kerajaan Sriwijaya abad ke-7 Masehi, bahasa Melayu atau bahasa Melayu kuno dipakai sebagai bahasa kenegaraan. Hal itu dapat diketahui dari 4 prasasti berusia berdekatan yang ditemukan di Sumatera bagian selatan. Prasasti tersebut diantaranya adalah Talang Tawo Brangka tahun 684 Masehi ditemukan di Palembang, Kota Kapur Brangka tahun 686 Masehi ditemukan di Bangka Barat, dan Karang Berahi tahun 688 Masehi ditemukan di Jambi. Prasasti itu bertuliskan huruf Pramnagari berbahasa Melayu kuno. Pada saat itu, bahasa Melayu yang digunakan bercampur kata-kata bahasa Sanskerta. Sebagai pengusaha perdagangan di Kepulauan Nusantara, para pedagangnya membuat orang-orang yang berniaga terpaksa menggunakan bahasa Melayu, walaupun dengan cara kurang sempurna. Hal itu melahirkan berbagai variasi lokal dan temporal pada bahasa Melayu yang secara umum dinamakan bahasa Melayu pasar oleh para peneliti. Penemuan prasasti berbahasa Melayu kuno di Jawa Tengah, Brangka tahun abad ke-9, dan prasasti di dekat Bogor dari abad ke-10 menunjukkan penyebaran penggunaan bahasa itu di Pulau Jawa. Penemuan keping Tembaka Laguna di dekat Manila, Pulau Luzon, Brangka tahun 900 Masehi juga menunjukkan keterkaitan wilayah tersebut dengan Sriwijaya. Pada abad ke-15, berkembang bentuk yang dianggap sebagai bentuk resmi bahasa Melayu karena dipakai oleh Kesultanan Malaka yang kelak disebut sebagai bahasa Melayu Tinggi. Muhammad Yamin berkata, jika mengacu pada masa depan bahasa-bahasa yang ada di Indonesia dan kesusastraannya, hanya ada 2 bahasa yang bisa diharapkan menjadi bahasa persatuan, yaitu bahasa Jawa dan Melayu. Namun, dari 2 bahasa itu, bahasa Melayulah yang lambat laun akan menjadi bahasa pergaulan dan bahasa persatuan. Tahun 1933 berdiri sebuah angkatan sastrawan muda menamakan dirinya sebagai penjaga baru yang dipimpin oleh Sultan Takdir Ali Syah Bana. 3 tahun kemudian, Sultan Takdir Ali Syah Bana menyusun Tata Bahasa Baru Bahasa Indonesia pada tanggal 25 sampai 28 Juni 1938 dilangsungkan Kongres Bahasa Indonesia 1 di Solo. Kongres tersebut menghasilkan bahwa usaha pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia telah dilakukan secara sadar oleh cendekiawan dan budayawan Indonesia saat itu. Pada 18 Agustus 1945, sehari setelah kemerdekaan, ditandatanganilah Undang-Undang Dasar 1945. Pada bab 15 pasal 36 ditetapkan secara sah bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa negara. Selanjutnya, perkembangan ejaan bahasa Indonesia sampai saat ini. Ejaan merupakan keseluruhan aturan atau tata cara untuk menulis suatu bahasa, baik menyangkut lambang bunyi, penulisan kata, penulisan kalimat, maupun penggunaan tanda baca. Ejaan bahasa Indonesia mengalami beberapa kali perubahan
Perubahan-perubahan yang terjadi mempunyai tujuan untuk penyempurnaan setelah diresmikannya bahasa Melayu oleh Van Ophuijsen yang kemudian berkembang menjadi bahasa Indonesia. Baik, itulah materi singkat yang saya bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.